Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan analisis regresi sederhana. Saya mengambil contoh misalnya, ada seorang mahasiswa Unusia ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara keaktifan di kegiatan ekstrakurikuler siswa SMK Citra Bangsa terhadap prestasi mereka. Nah, untuk keperluan tersebut, peneliti ini memberikan kuesioner kepada 10 siswa sebagai responden yang berisi 10 pertanyaan per variabel. Nah, instrumen penelitian ini menggunakan skala pengukuran Likert dengan skor 4 sangat setuju, 3 setuju, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Nah, data dianggap memenuhi asumsi dan persyaratan analisis, yaitu data dipilih secara random, terus berdistribusi normal, berpola linear, data sudah homogen, dan memiliki pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Nah, data total hasil jawaban variabel keaktifan ekstrakurikuler yaitu X, dan intelijensi atau Y. Nah, oke, langsung saja saya akan mempraktekannya. Yang pertama kita buka dulu SPSS-nya, kemudian pada kolom name, ketik responden pada baris pertama. Responden. Nah, kemudian pada baris kedua, ketik X. Nah, pada baris ketiga, ketik Y. Oke, kemudian pada kolom tipe, pada baris pertama, itu ubah menjadi string. Oke, string. Kemudian kalau yang lain tetap, kemudian pada kolom desimal, angkanya kita ubah menjadi 0 semuanya. Nah, selanjutnya yaitu pada kolom label. Ini ketik ekstrakurikuler pada baris kedua. Kemudian klik kemudian klik prestasi pada baris ketiga. Nah, selanjutnya pada kolom measure, ubah baris kedua dan ketiga menjadi scale. Ini udah. Ini saya ini aja center aja ya, biar nanti angkanya itu di tengah, nggak di kanan atau kiri. Nah, kemudian kalau udah seperti ini, kita lanjut ke pengisian data. Klik data view. Oke, data view. Kemudian masukkan semua responden pada kolom responden. Oke, saya udah membuat angka-angkanya di Excel. Coba saya kopas bisa nggak ya? Analisis regresi sederhana. Nah, oke. Selanjutnya yaitu pada kolom X. Kita kopas lagi pada kolom X. Bukan yang ini. Pada kolom X. Ekstrakurikuler. Kita kopas lagi. Nah, selanjutnya pada kolom Y. Pada kolom Y. Pada kolom Y. Pada kolom Y atau prestasi kita masukkan juga angkanya.
Susah banget di Kopas. Oke. Nah, kalau datanya udah masuk semua seperti ini, selanjutnya klik Analyze, ini pilih Regression, Linear, kemudian masukkan ekstrakurikuler ini pada ke independen. Nah, kemudian prestasi ke dependen. Nah, kemudian klik statistik. Nah, oke, klik statistik. Nah, pada regression coefficient kita checklist yang estimate udah, terus model fit udah, terus R squared change, oke, kita checklist. Kemudian deskriptif kita checklist. Nah, selanjutnya pada residual klik case wise diagnostic. Oke. Sudah seperti ini, kemudian klik continue untuk kembali ke oke, udah. Nah, kemudian klik lagi plot. Nah, terus masukkan seed ini ke kotak Y. Kemudian kita masukkan lagi Zpred ini ke kotak X. Nah, maka akan nampak seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu klik next. Nah, kemudian klik next. Nah, selanjutnya pilih histogram, ini checklist, dan normal probability plot kita checklist. Nah, jika sudah selesai, kemudian klik continue. Oh, bentar. Ini yang separate ke kotak Y. Bentar. Separate ini ke kotak Y. Kemudian dependent ini ke kotak X. Dependent ke kotak X. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini, kemudian klik continue sehingga akan muncul seperti ini. Nah, kemudian klik save. Oke. Nah, pada predicted value pilih under start dz. Kemudian dan prediction interval kita checklist min sama individual. Nah, selanjutnya kemudian klik continue. Nah, oke. Selanjutnya klik option. Pastikan angkanya ini udah 05, udah 5, ya kan? Pada taksiran probability dalam keadaan default atau sebesar 0,5. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kemudian klik OK. Akan muncul hasil. Continue, kemudian klik OK. Maka akan muncul hasil outputnya seperti ini. Oke, hasil outputnya seperti ini. Bisa teman-teman yang ada bukunya atau apa ya, referensi bisa disamakan hasilnya sama atau tidak.
Oke, pertama yaitu saya akan menjelaskan dulu hasil oke. Nah, oke. Jadi di sini yang diambil oleh peneliti yaitu jumlah respondennya 10 orang atau 10 siswa. Nah, rata-rata prestasinya itu sebesar 40,2 dengan standar deviasi 5,007. Nah, artinya jika dihubungkan dengan rata-rata tingkat prestasi sebesar 40,2 per siswa, maka tingkat prestasi akan berkisar antara 40,2 kurang lebih 5,007 dengan tingkat keaktifan ekstrakurikuler rata-rata 3,9. Kemudian hubungan korelasinya ini di sini antara prestasi belajar dengan keaktifan kegiatan ekstrakurikuler sangat kuat positif. Nilai R sebesar 0,938. Nah, positif artinya searah. Maksudnya semakin tinggi prestasi belajar Kan menang, Pak, kan menang. Siswa, maka semakin aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, begitu juga sebaliknya. Oke, jadi di sini maksudnya semakin dia prestasinya siswa itu semakin tinggi, maka dia itu akan semakin aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Begitu juga sebaliknya gitu. Nah, kemudian pada ini tabel ini menginformasikan tabel 2 ini ya. Tabel enter tabel ini tuh menginformasikan bahwa variabel keaktifan ekstrakurikuler berhasil dimasukkan atau entered tidak ada variabel yang dikeluarkan atau remove. Nah, kemudian pada model summary itu R korelasi di sini itu sebesar 0,938 menunjukkan hubungan prestasi belajar X dengan keaktifan ekstrakurikuler Y sangat kuat positif. Nah, terus R squared atau korelasi koefisien sebesar 87,9 menunjukkan kontribusi yang disumbangkan X kepada Y. Oke, kemudian perbandingan F hitung dan F tabel serta sig dan A bisa dilihat seperti ini. Oke, terus kemudian ini udah tuh dependent variable. Nah, kemudian model persamaan regresi untuk memperkirakan keaktifan ekstrakurikuler Y yang dipengaruhi oleh prestasi belajar atau Y itu sebesar 12,599 plus 0,865. Nah, jika seorang siswa tidak aktif di ekstrakurikuler, jadi X itu sama dengan 0. Nah, maka diperkirakan tingkat prestasinya sebesar 12,6. Sedangkan jika tingkat keaktifan ekstrakurikuler bertambah 1 poin, jadi X sama dengan 5. Maka tingkat prestasi akan naik sebesar 12,6 ditambah 0,86. Sama dengan 16,9. Nah, terus koefisien regresi B ini 0,865 menunjukkan besaran
menunjukkan besaran penambahan tingkat intelijensi untuk setiap penambahan poin jawaban ke aktivitas ekstrakurikuler. Nah, terus pada bagian ini, residual statistik ini pada bagian ini tabel residual statistik. Nah, ini mengumpulkan ringkasan hasil dari predicted value, nilai yang prediksi yang berisi nilai minimal, nilai maksimal, terus mean, terus predicted value atau nilai yang diprediksi, yang berisi nilai minimal, maksimum, min, standard deviation, dan n. Oke, seperti itu. Terus hasil dari tadi normal probability, plot ini menunjukkan penyebaran dari rata-rata. Penyebaran dari rata-rata dari data-data pada variabel menggunakan garis regresi sebagai titik terletak mendekati atau sekitar dari lurus. Nah, ini. Terus hasil dari scale plot ini, scatter plot ini ya, ini itu dapat membantu kita untuk mengetahui penyebaran data dan membantu untuk memprediksi nilai regresi antara prestasi belajar dengan keaktifan kegiatan ekstrakurikuler.